Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya. Ya, oke, apa kabar semuanya pagi ini? Apa kabar semuanya ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita masuk pertemuan ke-12 ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak. Oke, baik. Pak. Oke, terima kasih. Ya, oke, jadi pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan kembali materi kuliah yang sinkronus 2 pekan yang lalu ya, yakni pertemuan ke-10. Topik kita akan masih melanjutkan mengenai berpikir algoritmik atau algorithmic thinking ya. Khususnya kita akan membahas teknik yang namanya greedy gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba lihat mengenai hal tersebut. Oke. Untuk daftar hadir ya, silakan nanti Anda bisa mengisi di IPB Mobile masing-masing ya di pertemuan ke-12 ya. Oke, saya akan menampilkan slide PowerPoint untuk pertemuan ke-12 hari ini. Ya. Baik, jadi hari ini kita bahas ya mengenai algorithmic thinking ya. Lanjutan dari pertemuan ke-10 ya. Nah, jadi algorithmic thinking atau berpikir algoritmik yang coba kita diskusikan pada pagi hari ini ya. Khusus ya mengenai teknik yang namanya greedy gitu ya. Nah, apa ya namanya? Jadi greedy ini punya makna ya atau arti apa? Kalau greedy itu artinya bahasa Indonesianya greedy itu apa? Ada yang tahu? Serakah. Serakah ya. Nah, serakah artinya ketika kita ingin memilih ya di antara beberapa pilihan yang tersedia ya, kita lakukan hal greedy ini gitu ya, serakah ya. Serakah ini berarti artinya kita pingin gitu ya, yang paling bagus, yang paling banyak gitu ya, yang paling optimal ya. Nah, jadi prinsipnya adalah seperti itu ya, greedy ini. Sebetulnya sederhana ya, sangat logis ya. Ketika kita ingin memilih, pasti pilihan kita adalah pilihan yang paling bagus ya. Oke, jadi di chat di sini banyak yang meminta off cam. Saya kira sebaiknya begitu ya, yang apa namanya jaringannya tidak stabil gitu ya, atau yang ingin menghemat kuota ya silahkan kameranya bisa dimatikan saja. Nanti ketika diperlukan baru dinyalakan ya, karena ketika kita mematikan apa namanya kamera ya, maka kuota yang termakan tidak sebanyak kalau kameranya dinyalakan. Silakan boleh dimatikan. Dan ini pertemuan ini direkam ya, jadi jangan khawatir kalau yang misalnya ada kendala koneksi gitu ya, atau ada kendala lainnya sehingga tidak bisa terhubung ke Zoom, nanti bisa melihat rekaman pertemuan hari ini. Untuk absen ya, untuk daftar hadir silakan bisa mengisi mandiri. Oke. Baik, jadi greedy ya. Tadi ya greedy itu adalah suatu teknik ya menyelesaikan masalah di mana dalam setiap tahapan dalam penyelesaian masalah tersebut gitu ya. Kita dihadapi dengan
beberapa pilihan, ya. Nah, dalam memilih beberapa pilihan ini, ya, kita ambil yang terbagus gitu ya, yang terbaik ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, yang terbaik ini yang seperti apa gitu ya? Yang terbaik ini yang seperti apa ya? Yang terbaik adalah yang optimal gitu ya, yang optimal ya. Nah, yang optimal ini konteksnya tergantung dari apa yang ingin kita optimalkan ya. Optimal ini bisa maknanya minimum, bisa maknanya maksimum gitu ya. Kalau kita bicara konteksnya mengumpulkan uang gitu ya, mengumpulkan dana katakanlah ya, maka konteks optimal ini adalah yang dananya paling besar ya, berarti yang dikejar adalah maksimum gitu ya. Kalau konteksnya memperkecil, menghindari bahaya gitu ya, menghindari biaya ya, atau mengurangi biaya, berarti konteks optimal adalah minimum gitu ya. Nah, jadi kembali ke greedy tadi gitu ya. Greedy ini kita ingin memilih yang paling optimal setiap langkah yang kita lakukan, pada setiap langkah yang kita lakukan ya. Nah, optimal ini bisa dua gitu ya, bisa minimum atau maksimum, bergantung kepada konteks permasalahan yang kita hadapi ya. Nah, ini sebetulnya adalah apa namanya ya, hal yang simple ya, yang bisa kita lakukan. Nah, kembali ke masalah yang ada di slide pertemuan ke-10 2 pekan yang lalu ya. Ini adalah salah satu contoh kasus yang biasa diselesaikan dengan cara greedy ya. Dengan cara greedy ya. Kasusnya adalah menukar ya uang sejumlah tertentu ya dengan nilai tertentu dengan uang-uang pecahan gitu ya. Misalnya uang pecahannya adalah uang koin ya. Misalnya kita punya uang Rp14.000 ya. Nah, uang Rp14.000 ini akan ditukar dengan koin ya, dengan koin-koin ya. Ya, tujuan ditukar dengan koin ini misalnya agar kita lebih mudah untuk membayar, melakukan pembayaran dengan nilai yang kecil gitu ya. Kalau pakai 14.000 kan nanti sulit kembalian atau apa. Nah, ini ditukar dengan uang koin yang nilainya nilai pecahannya kecil ya. Nah, di sini menukar uang ini gitu ya, ada targetnya gitu ya, ada targetnya. Targetnya adalah atau tujuannya adalah jumlah minimum koin ya. Yang ingin dikejar adalah berapa jumlah minimum koin. Jadi kita tukar dengan jumlah koin yang paling sedikit ya. Nah, ini adalah soal yang mudah gitu ya. Karena kemarin sudah kita lihat juga gitu ya. Kalau kita punya uang Rp14.000 ditukar dengan pecahan 100, 200, 500 dan 1.000 ya. Maka jumlah koin paling sedikit yang bisa kita peroleh adalah 14 ya. Nah, kira-kira menurut Anda langkah untuk mendapatkan nilai koin paling sedikit ini gimana? Karena di sini ada ini nih, ada sedikit task ya, ada sedikit tugas sederhana ya, tulislah algoritma untuk menukar koin ya. Nah, kira-kira gimana nih? Silakan kita buka diskusi ya di pagi hari ini. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pendapat ya. Izin berpendapat, Bapak. Silakan Mbak Yunila. Ya. Kalau menurut saya untuk meminimumkan koin yang diperlukan itu memilih nilai tukar uangnya yang terbesar. Jadi itu memilih uang 1.000 karena uang
koin 1000 itu yang nilai tukarnya paling besar, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nila. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kita tampung dulu. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat, boleh, silakan. Izin menambahkan, Pak. Silakan, Mas Fauzi. Jadi benar tadi yang dikatakan Yunila, kalau pecahan yang paling tepat untuk meminimumkan 14.000 adalah 1.000. Nah, terus 14.000 itu dibagi dengan 1.000 sampai dia 0. Sisanya 0. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yunila dan Mas Fauzi. Ya. Jadi benar ya. Nah, itulah yang Anda lakukan tadi adalah greedy gitu ya. Kenapa? Karena kita punya target atau tujuan ini ya, minimum koin ya, yang ingin kita kejar itu adalah minimum koin ya, minimum koin. Nah, logikanya agar kita bisa mendapatkan hasil tukaran ya, hasil tukaran uang yang paling sedikit ya, berarti kita bagi gitu ya, atau kita tukarkan dengan nominal yang besar, yang paling besar ya, yang bisa ditukarkan ya. Jadi di antara nominal-nominal yang tersedia ada nominal 100, 200, 500, lalu 1000 gitu ya. Logikanya ya, pecahan atau koin yang akan menghasilkan jumlah koin paling sedikit adalah nominal yang terbesar, yakni 1000 gitu ya. Nah, jadi pada saat kita harus memilih di antara menukarkan 14.000 dengan 100, dengan 200, dengan 500, dan 1000, nah ini kan kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Nah, sekarang kita pakai greedy, gitu ya. Greedy kita ambil ya nominal koin yang kalau ditukar jumlah koinnya paling sedikit, ya. Nah, hasilnya adalah jatuh kepada pilihan nominal koin Rp1.000, ya. Nah, dengan menggunakan nominal ini, ya, maka kita akan dapat 14 koin, ya. Ya, tinggal kita bagi 14.000 dengan 1.000, dapat 14 koin, ya. Nah, itu adalah langkah greedy, ya, yang kita lakukan. Dan ini sebetulnya apa ya? Sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contoh kalau kita menukar uang ya Rp100.000 katakanlah ya. Lalu kita ingin tukar menjadi pecahan yang lebih kecil. Kita tidak ingin dompet kita kepenuhan dengan uang gitu ya, dengan uang. Nah, maka ya paling simpel adalah kita tukar uang 100.000 dengan nominal di bawah 100.000 ya, tetapi yang paling besar gitu ya. Misalnya dengan nominal 50.000. Maka dompet kita isinya hanya 2 lembar. Beda kalau misalnya kita tukar dengan 10.000, jadinya ada 10 gitu ya, jadi banyak gitu. Nah, jadi itulah greedy. Sebetulnya itu adalah prinsip yang sering kita lakukan ya. Prinsip penyelesaian masalah yang sering kita lakukan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya masih kasus yang tadi gitu ya. Masih kasus yang tadi. Oke ya. Nah, cuma kali ini nilai yang ditukarkan tidak sesimpel yang tadi ya. Kalau tadi kan habis dibagi 1.000 ya, pas gitu ya. Jadi pada saat menukar dengan 1.000 dapat nilainya. Nah, kalau ini kita tukar dengan 2.500 kita menukar Rp25.650 ya. Nah, dengan prinsip yang sama ya. Nah, coba gimana langkah-langkah ya menukarkan uang ini ke uang koin dengan harapan mendapatkan jumlah minimum koin yang paling sedikit. Ya, silakan barangkali ada yang mau mencoba menghitungnya. Algoritmenya di sini muncul kata algoritma, berarti tahapan-tahapannya gimana? Silakan. Izin jawab ya, Pak. Ya, silakan. Mbak Juliana. Menurut saya, dari nilai tukar Rp25.650, dipilih
koin nilai tukarnya 1000 sebanyak 25 kali. Oke. Kemudian nilai tukar 500 sebanyak 1 kali. Dan nilai tukar 100 1 kali. Lalu yang terakhir nilai tukar 50 1 kali. Iya. Jadi totalnya ada 28 koin, Pak. Ya, baik. Nah, jadi kira-kira gimana nih kalau kita coba buat tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya gimana untuk mendapatkan nilai tadi itu? Memilih nilai tukar yang terbesar dulu, Pak. Nah, lalu diapakan? Kita punya 25.650 gitu ya. Oke, kita pilih di antara 50, 100, 200, 500.000 ya. Mana yang paling besar gitu ya? Yang paling besar adalah 1000. Oke ya. Nah, 1000 ya, nilainya ya, nilai 1000 ya masih kurang dari ya atau sama dengan 25.650 ya. Sehingga ini masih bisa ditukar ya, artinya nilai 25.650 masih bisa ditukar dengan 1000 ya. Nah, jadi ya udah kita bagi gitu ya. Kita bagi dengan 1000 ya. Nah, tetapi pembagiannya adalah pembagian bilangan bulat ya. Jadi hasil bagi yang kita ambil adalah bilangan bulatnya saja. Gitu ya kira-kira ya. Nah, yang tidak setuju boleh menyanggah ya. Ini diskusi bebas ya. Nah, 25.650 ya, kalau kita pecah ke 1000 artinya dibagi 1000 ya. Maka akan kita ambil bilangan bulatnya saja ya, karena kalau ada pecahannya tidak kita abaikan ya pecahannya. Kita ambil 25 ya. Nah, berarti kan masih ada sisa 650 ya. Nah, 650 ya harus kita tukarkan lagi ya. Nah, di sini kita harus memilih pecahan-pecahan yang tadi ya, 50, 100, 200, 500 atau 1000. Pecahan terbesar adalah 1000. Nah, cuma masalahnya adalah 1000 ya, nilainya lebih besar daripada 650. Artinya 650 tidak bisa ditukar dengan 1000 ya. Nah, berarti ini keluar dari kandidat pemilihan mata uang koin yang ingin kita pakai. Jadi sisanya adalah tinggal 50, 100, 200, 500. Nah, di antara 50, 100, 200, 500 yang paling besar yang mana? Ya, yang paling besar adalah 500 ya. Dan 500 ini ya nilainya lebih kecil daripada 650. Nah, artinya 500 oke, bisa ditukar ya. Nah, maka kita bagi ya 650 ini dengan 500 ya. Maka kita peroleh 1 gitu ya. Ingat, kita ambil bilangan bulatnya saja ya. Nah, masih ada satu lagi ya. Masih ada sisanya. Sisanya adalah 150. Nah, ini kita tukar lagi. Kandidatnya tetap 50, 100, 200, 500, 1000 ya. 1000 tidak bisa, 500 tidak bisa ya. 200 ingat ya, kita ambil dari yang paling besar. 1000 paling besar nggak bisa ditukarkan. 500 ya, yang terbesar kedua tidak juga bisa ditukarkan. 200 yang terbesar ketiga tidak juga bisa ditukarkan. Sehingga pilihan kita jatuh ke 100. Sehingga ini kita tukar ke 100. Kita dapat 1 ya. Nah, sisanya yang terakhir adalah 50 ya. 50 dibagi dengan pecahan berapa gitu ya. Nah, ini sudah tidak bisa ya, 1.500, 200, 100 tidak bisa. Satu-satunya yang bisa adalah 50. Itu sendiri gitu ya. 1 ya, sehingga koin total yang kita dapatkan dari penukaran adalah 28 ya. Nah, jadi itulah prinsip greedy. Jadi setiap saat kita menukarkan nominal ya, mulai dari nominal awal yang paling besar 25.650, kita pilih nilai koin terbesar
ya. Habis itu kita tukar. Sisanya kita tukarkan dengan nominal terbesar lagi, ya, yang masih bisa ditukarkan, ya. Ya ini 500, ya. Sisanya kita tukarkan dengan nominal terbesar lagi dan seterusnya, ya. Nah, inilah prinsip, ya, greedy tadi, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, ya. Oke, nah tapi ya nanti kita lihat ya di contoh lainnya, ya. Tapi memang tidak lazim ya mata uang yang nanti di contoh berikutnya, ya. Tapi nanti di contoh lainnya kira-kira kita akan lihat bahwa greedy ini, ya, belum tentu akan menghasilkan nilai paling bagus atau yang tadi kita sebut sebagai nilai paling optimal. Apakah itu nilai minimum atau nilai maksimum? Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau dalam kasus menukarkan koin dengan pecahan-pecahan seperti ini, ya, koin-koin Indonesia gitu ya, 50, 100, 200, 500 dan 1000, greedy ini akan menghasilkan nilai optimal, ya. Jadi algoritma greedy ini adalah algoritma yang tidak menjamin akan menghasilkan nilai optimal, tetapi ada kemungkinan bisa mencapai nilai optimal, paling tidak nilai optimal pada saat itu, gitu ya. Nah, contoh lainnya, ya, misal kali ini pecahannya lebih sedikit, ya, misalnya pecahan 1, 5, 10, 25, ya. Nah, misalnya akan ditukarkan adalah 32, ya. Nah, lalu opsi-opsi penukaran, ya, banyak, ya. Kalau kita buat opsi-opsi pilihan-pilihan, ya, untuk penukaran ini banyak, gitu ya. Misalnya, ya, ada yang menghasilkan 32 koin. Yang menghasilkan 32 koin ini, ya, kalau kita tukar dengan nominal paling kecil, ya, maka kita dapatkan jumlah koin paling banyak, 32, ya. Lalu misalnya contoh lainnya 7 koin, ya. 7 koin ini kalau kita tukar dengan 4 buah 5, ya, 1 buah 10 dan 2 buah 1, ya. 5 koin juga ada, gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nah, yang paling minimum adalah 4 koin, ya. Nah, 4 koin ini diperoleh dari satu pecahan 25, satu pecahan 5, gitu ya. Lalu 2 pecahan 1, ya. Nah, ini akan menghasilkan 4 koin. Oke. Nah, ini juga masih bisa diperoleh dengan teknik greedy yang tadi, gitu ya. Jadi 32, ya. Kita tukar dengan nominal paling besar, ya. Nominal paling besar adalah 25, ya. Akan menghasilkan 1, ya. Sisanya adalah 7. Oke, ya. Nah, 7 yang bisa ditukarkan hanya 1 dan 5. Yang paling besar adalah 5, ya. Sisanya adalah 1, ya. Hasilnya adalah 1, sisanya adalah 2. Nah, 2 yang bisa ditukarkan hanya 1, ya. Kita dapatkan 2, ya. Sehingga dalam kasus ini kita dapat 4 koin, ya. Nah, jadi dengan greedy, ya, dengan greedy kasus ini masih bisa dijawab, ya, mencari koin minimum, ya. Nah, tapi dalam kasus yang lain, ya, dalam kasus yang lain greedy ini kadang tidak bekerja, gitu ya. Teknik greedy ini kadang menghasilkan nilai yang tidak optimal, ya. Oke, sebentar. Nah, contoh, ya, misalnya kita ingin menukar contoh A, gitu ya. Kita lihat contoh A. Contoh A. Kita ingin menukar 7, ya. Lalu koin-koinnya adalah nominalnya 5, 4, 3, 1, ya. 5, 4, 3, 1. Nah,
Coba ya, lihat kalau pakai greedy gimana nih? Kalau pakai greedy ya. Kalau pakai greedy kan 7 ya. Dengan prinsip greedy tadi, kita pilih nominal paling besar. Nominal paling besar yang bisa ditukarkan dengan 7 adalah 5. Ya. Kita dapat 1. Ya. Nah, sisanya adalah 2. Ya. Nominal yang bisa ditukarkan hanya nominal 1. Kita dapat 2. Ya. Sehingga total 3 koin. Ya. Padahal kalau kita amati ya, ya, 7 ini bisa ditukar ya dengan 4 dan 3 gitu ya. Jadi 7 ini lebih optimal kalau ditukar dengan 4 dan 3. Ya, 2 koin. Nah, nilai 4 dan 3 ini tidak ketemu kalau pakai greedy gitu ya. Kalau pakai teknik greedy ya. Kalau kita kan sebagai manusia bisa mengira-ngira ya, bisa dilihat nih. Oh iya nih 4, 3 bisa nih dapat 2 gitu ya, 2 koin. Tapi kalau yang menghitung ini bukan manusia, misalnya komputer gitu ya, maka dia dikasih cara greedy tadi pasti menemukan jawabannya adalah yang 3 koin. Dia tidak akan menemukan yang 2 koin ya. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya kita lebih sebagai manusia punya kemampuan yang lebih dinamis gitu ya dalam mencari solusi ya. Nah, nanti ya ada cara lain yang tidak akan kita bahas saat ini atau mungkin tidak dibahas di apa namanya di mata kuliah berpikir komputasional ini gitu ya. Cara lainnya adalah dynamic programming gitu ya. Nanti ada yang namanya dynamic programming ya. Nah, dynamic programming ini nanti menjadi alternatif ya. Pencarian nilai optimal dari greedy. Nah, kalau dynamic programming ini dia akan menemukan nilai optimal ya. Jadi ini itu nanti ketemu dengan cara dynamic programming ya. Tapi ini tidak akan kita lihat sekarang ya. Nah, yang akan kita lihat sekarang adalah greedy. Contoh lainnya ya. Contoh lainnya adalah kalau kita menukar 15 dengan pecahan 10, 7 dan 1 ya. Kalau pakai greedy ya, memecah 15 dengan pecahan-pecahan tadi ya, maka tadi ya, ambil paling besar, ambil 10, kita dapat 5 gitu ya. Kita dapat 1. Saya hapus dulu. Nah, jadi 15 bagi 10 gitu ya, kita dapat 1 ya. Sisanya 5 ya. 5 ini hanya bisa ditukar dengan nominal 1 ya, maka dapat 5 sehingga totalnya 6 koin ya. Padahal kalau kita lihat ya 15 ini bisa ditukar dengan 771 3 koin dan ini tidak ketemu dengan greedy ya. Jadi greedy tidak bekerja di sini ya. Nah, ini contoh lainnya lagi ya, menukar 20 ya. Kalau pakai greedy ketemunya 6 koin ya, padahal ada yang lebih optimal. Nah, ini contoh-contoh ya ketika ya greedy tidak bekerja. Ya. Nah, jadi ya apa sih greedy itu? Tadi sebetulnya sudah kita singgung ya. Jadi greedy ini adalah mengambil serangkaian langkah terbaik pada setiap saat ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ya seringkali kita harus melalui beberapa tahap gitu ya, tahap 1, habis itu tahap 2, habis itu tahap 3, habis itu tahap 4 dan sampai tahap ke N. Nah, pada setiap tahapan ini ya kita harus melakukan pengambilan keputusan, memilih sesuatu ya dari beberapa pilihan yang ada ya. Nah, memilihnya ini kita ambil yang paling optimal pada saat itu gitu ya, pada saat langkah itu dilakukan ya. Jadi dalam contoh kasus menukar uang tadi gitu ya, pada saat kita berada pada tahap pertama ya, tahap pertama adalah yang ini ya, pada saat uang kita masih ada 25.650 ya. Maka pilihan ya, pilihan greedy-nya adalah jatuh pada nominal pecahan 1000 ya.
Nah, selanjutnya pada tahap kedua, ketika uang kita tersisa 650, pilihan greedy-nya pada uang 500. Ya. Lalu tahap ketiga, ya, pada saat uang kita tinggal 150, ya, pilihan greedy-nya adalah 100. Dan yang terakhir tahap keempat, ya, pada saat uang kita tinggal 50, satu-satunya pilihan greedy kita adalah 50. Nah, ini tadi ya, pada setiap tahap kita memilih yang terbaik saat itu, ya. Nah, karena ini adalah menukar uang sehingga jumlah koinnya paling sedikit, maka ya pilihannya adalah secara logis memilih nominal yang paling besar, ya. Kenapa? Karena kalau kita punya bilangan, dibagi bilangan yang besar akan menghasilkan hasil bagi yang kecil, gitu ya. Kalau kita bagi dengan nominal yang lebih kecil lagi, akan menghasilkan bilangan yang lebih besar, gitu ya. Nah, jadi kira-kira logikanya seperti itu dalam kasus menukar mata uang. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi cara-cara greedy, ya, cara-cara greedy seperti ini ya. Ini kita memilih langkah terbaik saat itu, ya. Nah, ini langkah-langkah terbaik saat itu, ya. Jadi kita dapat langkah pertama, ya, dari langkah pertama kita dapat pecahan 5 1 buah, langkah kedua ya pecahan 1 1 buah, langkah ketiga pecahan 1 1 buah, sehingga total 3 poin ya. Nah, tapi ini tidak optimal ya, ini tidak optimal ya. Nah, jadi ingat ya, jadi greedy itu ya mengambil langkah terbaik dalam konteks saat itu saja ya, tidak keseluruhan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, nah, ini kita lihat lagi nih yang soal seperti ini ya, soal yang dulu beberapa kali muncul ya. Berang-berang naik 2 lift ya. Maksimum kapasitas lift adalah 30 kilo ya. Nah, kira-kira ini sebetulnya sudah ada di sini ya kata-kata greedy-nya. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan ini pakai cara greedy tadi, langkahnya gimana? Silakan. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Abdullah. Kalau dengan menggunakan cara greedy tadi, berarti dia akan memasukkan pertama yang berang-berang I, yaitu yang 22 kilo, kemudian berang-berang D dengan 8 kilo, sehingga total 30 kilo. Oke, baik, kita tampung dulu ya. Ada lagi, silakan. Jadi, kalau sudut pandangnya Mas Abdullah, dari yang paling banyak dulu ya, dari yang paling banyak dulu, kalau yang saya tangkap begitu ya. Nah, ini coba perhatikan ya, targetnya apa yang ingin yang ingin dicapai ya. Yang ingin dicapai ya, mungkin ada yang lupa ya. Nah, ini nih yang ingin dicapai ya. Memasukkan ya sebanyak mungkin berang-berang ya untuk naik lift ya. Untuk naik lift ya. Dan ini hanya sekali angkat gitu ya, dalam satu kali perjalanan ke atas ya, paling banyak ya. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Silakan. Logika greedy-nya gimana nih agar kita dapat ya kita dapat jumlah berang-berang paling banyak ya. Silakan, ada lagi? Silakan, yang jarang memberikan pendapat boleh nih ya. Jadi kan kita punya berang-berang nih ya dengan berat badan masing-masing seperti ini ya. Nah, kemudian
kita punya dua buah lift, masing-masing lift kapasitasnya 30 kg. Nah, pertanyaannya adalah ya berapa banyak maksimum berang-berang ya yang bisa diangkut secara bersamaan, lalu tuliskan berang-berangnya siapa aja gitu ya. Berang-berang yang mana aja yang diangkut di lift 1 ya dan lift 2 ya. Nah, sekarang kita berada dalam konteks greedy ya. Silakan. Izin berpendapat, Pak. Jawab, Pak. Silakan. Silakan, siapa nih? Ya, silakan. Saya dulu ya, Pak. Mangga, ya silakan Mbak Yunila. Kalau menurut saya, menggunakan teknik greedy berarti karena ini memasukkan sebanyak mungkin, berarti memilih berang-berang yang beratnya paling ringan, Pak. Berarti di pilihan pertamanya itu memasukkan berat yang paling ringan, berang-berang A, B, C. Totalnya 10. Kemudian ditambah berang-berang H menjadi 22 kilo. Ini kan belum optimal. Nah, untuk di angkat yang kedua, memilih berang-berang yang D, E, F, sama G, Pak. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita buat langkah-langkah baku gitu ya, cara menemukan berang-berang yang Mbak Yunila sebutkan tadi gimana tuh? Cara menemukannya? Kan tadi A, B, C langsung lompat ke mana tadi? Ke G ya? Iya, Pak, ke G atau ke H. Nah, itu gimana tuh? Mengapa, maksud saya, kira-kira langkah-langkahnya gimana? Bisa harus lompat ke H gitu, atau ke G? Jadi, semisal dimasukkan A, B, C. Terus ditambah D. Namun kalau ditambah D itu nanti totalnya 18. Nah, ya. Tapi kan itu apa namanya, bisa pakai yang lainnya gitu. Kalau enggak yang pertama gini, Pak. 8 yang berang-berang E, F, sama G. Nah, itu kan berarti 18 tambah 12. 30. Jadinya 30. Terus yang kedua, berang-berang A, B, C, berarti dapat 10. Ditambah berang-berang D, jadinya 18. Nah, berang-berang E, F, dan G sudah dikelompokkan di angkatan ke-1. Berarti kurang yang belum masuk berang-berang H dan berang-berang I. Namun, dicoba satu-satu, berang-berang H masuk cukup jadi 30. Nah, untuk berang-berang I, karena totalnya kelebihan 2 kilo, jadi tidak diangkat, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Yunila atas jawabannya. Oke, ya. Nah, jadi apa ya? Maksud saya adalah karena kita sedang membahas mengenai berpikir algoritmik ya. Jadi kalau berpikir algoritmik itu kita harus bisa membuat langkah-langkah ya, yang jelas gitu ya, langkah-langkah yang jelas. Nah, kemudian kalau langkah-langkah ini diikuti menghasilkan jawaban ya. Nah, tadi kan Mbak Yunila langsung misalnya mengelompokkan berang-berang 9, 9, 12 ya, sehingga total 30. Oke, ini betul ya. Jadi ini kita dapat segini ya. Lalu sisanya 2, 3, 5 ya, 8, 18 ya, 12 ya. Kita bisa memasukkan 3 ditambah 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, 18 dengan 12 ya.
5 tambah 3, 8 ya, 8 berang-berang. Oke, nah ini jawaban yang optimal memang 8 ya. Tapi masalahnya bagaimana gitu ya menyatakan ya bahwa kita itu ya harus bisa memilih yang 3 ini dulu gitu ya, bisa mengelompokkan yang 3 ini. Langkahnya itu gimana gitu ya? Dalam bentuk ekspresi kata-kata yang kalau kita ikuti ya menghasilkan langkah-langkah ini gitu ya, menghasilkan pilihan ini ya. Jadi istilahnya algoritmenya seperti apa sih gitu ya, tahapan-tahapannya seperti apa sehingga kita ketemu mengelompokkan ya, harus mengelompokkan 9, 9, 12 bukan yang atas dulu gitu ya, tetapi langsung lompat ke sini. Nah itu harus kita buat algoritmenya ya. Nah jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau kita sebagai manusia bisa kita lihat nih, oh iya nih kira-kira kita kelompokkan 9, 9, 12 gitu ya. Dapat 30. Nanti sisanya ini gitu ya. Yang atas 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Nah, tapi kalau komputer tidak bisa seperti itu. Komputer itu harus dikasih langkah-langkah yang jelas ya. Misalnya ambil berang-berang pertama, habis itu ambil berang-berang kedua, ya, ambil berang-berang ketiga, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus coba kita buat, gitu ya, langkah-langkah tadi. Itu yang disebut sebagai algoritma, ya. Nah, oke, kembali ke greedy, ya. Kembali ke greedy. Jadi, kalau yang jawaban optimalnya memang betul, jawabannya adalah 8, ya. Tapi kalau greedy, ya, cara greedy, nanti kita lihat dia akan menemukan jawaban yang 7, di mana 7 ini bukan jawaban optimal, ya. Nah, kalau cara greedy, ya, untuk memasukkan berang-berang ini, ya, logikanya adalah kita masukkan yang paling kecil dulu, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bagi ya kapasitas maksimum lift ya dengan nilai yang kecil ya, maka kita akan dapatkan jumlah berang-berang yang banyak. Kira-kira kan logikanya begitu ya. Jadi kalau kita masukkan berang-berang yang kecil, maka jumlah berang-berang yang masuk itu akan banyak ya. Nah, itu logika greedy-nya ya. Nah, jadi tahapan yang pertama adalah kita harus punya urutan ya, punya urutan berang-berang berdasarkan berat badannya dari yang paling kecil ke yang paling besar seperti ini. Nah, ini sudah dalam keadaan terurut ya. Nah, lalu kalau pakai logika greedy ya atau cara greedy, maka yang akan kita masukkan adalah berang-berang A gitu ya, yang beratnya 2 ya. B yang beratnya 3 ya. Lalu C yang beratnya 5 ya. Lalu D yang beratnya 8 ya. Kita sudah dapat 18 ya. Lalu yang terbesar berikutnya adalah 9, kita sudah dapat 27 ya. Nah, ini totalnya 27 kg ya. Tidak ada barang-barang lainnya yang bisa kita masukkan lagi karena untuk mencapai 30 kg tinggal sisa 3 kg lagi, sementara yang lain sudah lebih dari 3 kg ya. Nah, sehingga di salah satu lift jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5 berang-berang. Lalu lift yang lain ya, sisanya yang belum terangkut ya, yang sisanya belum terangkut adalah berang-berang yang E ya. Yang F ya 9 ya. Lalu berang-berang 12 ya, ini kita sudah punya 21 ya. Sudah tidak ada lagi karena dari 21 ya ke 30 selisihnya hanya 9. Sementara sisanya yang belum terangkut lebih dari 9 kg ya. Di sini kita punya 2 berang-berang. Jadi totalnya 7 ya, 7 berang-berang kalau pakai cara greedy gitu ya. Nah, jadi kalau pakai cara greedy ketemunya itu 7 ya. Langkah-langkah greedy-nya gimana? Langkah-langkahnya ya tadi, yang satu ya, pertama urutkan gitu ya. Jadi kita suruh komputer mengurutkan berat berang-berang dari yang terkecil yang ke yang terbesar atau secara ascending ya. Nah, habis itu langkah yang kedua ya. Yang kedua ya, masukkan gitu ya, masukkan berang-berang gitu ya, berang-berang
ya. Dari yang paling kecil gitu ya, dari yang terkecil atau yang paling ringan ya, sampai jumlahnya itu kurang dari atau sama dengan 30 ya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah ulangi lagi langkah yang kedua untuk lift yang lain gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya, kalau secara greedy-nya seperti itu. Tetapi tadi greedy tidak optimal dalam kasus ini. Ketemunya 7, mestinya 8. Nah, tadi kalau kita sebagai manusia ya, bisa menemukan gitu ya, bahwa cara yang paling betul itu adalah, atau yang paling optimal ya, adalah 8 berang-berang bisa diangkut ya. Nah, 8 berang-berang ini kita peroleh dengan misalnya mengangkut 2 gitu ya, 3, 5, ya, 8. Nah, pada saat sudah dapat seperti ini 2, 3, 5, 8, 18 ya, maka kita jangan memasukkan yang 9 ya. Kita coba cari berang-berang lain ya. Jadi yang 9 ini jangan dimasukkan dulu gitu ya. Karena nanti ada selisih ke 30 ya. Kita coba berang-berang lain yang masih bisa masuk gitu ya. Nah, cuman masalahnya tadi gimana caranya komputer tuh bisa tahu gitu ya. Kita itu harus berhenti mencari, berhenti memasukkan berang-berang yang lebih ringan berikutnya setelah 8 ya. Tetapi kita cari berang-berang lainnya yang kalau kita masukkan totalnya bisa pas, bisa 30 gitu ya. Jadi dari sini kita cari ya ketemu 12 gitu ya. Maka ini totalnya 30 kilo ya. Nah, berarti yang belum terangkut tinggal 9 ya. 9 lagi gitu ya. Dan 12 gitu ya. Ini juga sama 30 kilo. Nah, di sini kita dapat 8 ya. Nah, ini yang optimal, 8 berang-berang ya. Nah, tapi sekali lagi ini bukan cara greedy ya. Ini bukan cara greedy ya. Oke. Ini untuk kasus yang lift ya. Jadi ini menegaskan kembali bahwa pendekatan greedy ini bisa kita pakai, tetapi dia tidak menjamin akan menghasilkan nilai yang optimal. Ya. Oke. Nah, ini kasus lagi. Jadi kita masih bermain-main dengan greedy. Ya. Misal, oke, Anda baca dulu deh ya. Anda baca dulu, nanti kita diskusi. Oke ya. Anda coba pikirkan. Pikirkan solusi greedy-nya gimana ya. Jadi ini sambil saya baca aja deh ya. Di sini ada orang ya, ada mahasiswa namanya Algo ya. Algo ini adalah seorang mahasiswa yang mengambil mata kuliah berpikir komputasional. Lalu dia menerima 10 buah PR berupa kuis asa otak yang harus ia kerjakan. Setelah melihat isi dari masing-masing soal asa otak, Algo memiliki perkiraan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengerjakan masing-masing PR tersebut. Seperti terlihat pada tabel di samping. Ya. Sayangnya, ia tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan semua asa otak karena kesibukan lainnya. Algo menghitung bahwa ia hanya punya waktu total 8 jam sebelum PR-PR tersebut harus dikumpulkan. Algo ingin menentukan PR mana yang harus ia kerjakan terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa setiap PR punya nilai yang sama besarnya ya terhadap nilai akhir. Jadi PR-PR ini bobot nilainya sama gitu ya. Nah, lalu tantangannya atau targetnya adalah bantulah Algo untuk menentukan PR yang mana yang harus ia kerjakan dalam batas waktu maksimum 8 jam untuk mendapatkan total nilai akhir yang sebesar-besarnya. Oke, nah silakan. Kira-kira langkahnya gimana?
Ya, silakan. Tidak harus berurutan ya. Jadi di chat ada yang bertanya, apakah harus berurutan? Tidak. Ya, jadi bebas ya. Jadi misalnya yang mau dikerjakan PR B ya, B, D, E, F misalnya. Ya. Tapi tadi ya, gimana caranya? Bisa diselesaikan dalam 8 jam maksimum. Terus PR yang diselesaikan paling banyak. Gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Silakan. Oke, saya baca yang ada di chat ya. Yang ada di chat fatwa ya. Mungkin kalau pakai greedy dipilih dari waktu yang paling sedikit ya. Oke, betul ya. Jadi itu bisa jadi strategi greedy ya. Oke. Nah, cuma pertanyaannya sebelum kita bisa menentukan waktu yang paling sedikit, berarti apa dulu tuh langkah yang harus dilakukan ya sebelum kita bisa memilih, oh ini waktu yang paling sedikit gitu ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi pertama itu PR-nya diurutkan dari waktu yang paling sedikit. Kemudian algo memilih dari setiap urutan itu kan dari yang waktu yang paling sedikit. Yeah. Terus dia kerjain misalkan 0,5, terus 0,5. Nah, dia pilih sampai waktunya sama dengan atau kurang dari 8 jam gitu, Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Tua. Ya, betul ya. Jadi dalam rangka ya menjalankan strategi greedy kita gitu ya, greedy-nya algo ini ya. Maka ya si PR-PR yang dia punya gitu ya harus diurutkan dulu ya. Nah, ini saya kira jawabannya kita lihat ya. Kalau pakai strategi greedy ya. Jadi ini kita urutkan apa basis pengurutannya ya. Basis pengurutannya adalah waktu. Kenapa? Karena tadi ya yang ingin dioptimalkan adalah kenapa yang dipilih waktu? Karena kita punya batasan ya. Batasan maksimum adalah 8 jam, lalu yang ingin dioptimalkan adalah total ya. Total dari ini ya PR-PR ini yang harus diselesaikan yang paling banyak gitu ya. Jadi ini ingin kita maksimalkan ya. Yang kita kejar adalah yang maksimal. Nah, ini kita urutkan ya. Jadi kemarin kan sudah belajar pengurutan ya. Banyak tuh ya macam-macam cara sorting atau cara mengurutkan ya, mulai dari yang paling simple bubble sort sampai yang kompleks seperti quick sort ya. Nah, kalau ini kita urutkan manual aja ya. Jadi tentunya nanti untuk mengurutkan ada algoritmenya sendiri, ada caranya sendiri ya. Nah, kalau kita urutkan, ini kan kita punya yang paling kecil, nah ini mohon dikoreksi kalau ada yang salah ya. Jadi kita punya PR yang paling kecil, kita lihat dari secara alfabet saja ya. Jadi D ya, D ini 0,5 dia urutan pertama berarti ya. Lalu I ya, urutan kedua ya. Ya. Kemudian habis itu ya, urutan berikutnya kita punya 1,5 ya, urutan ketiga PRA ya. Maaf salah ya. Ulangi lagi ya. Jadi yang pertama ini 1, ini 2, 3 berarti kita punya yang 1 ya. Ini ya, lalu ini urutan keempat, ini urutan ke-5. Oke ya. Nah, lalu urutan ke-6 berarti ini yang 1,5 ya. Lalu urutan ke-7 C ini ya 2 ya.
Lalu urutan ke-8 2,5 ya. Urutan ke-9 3 dan ke-10 adalah 4 ya. Nah, jadi kita punya urutan ini ya. Nah, berdasarkan urutan ini kita ambil ya pakai prinsip greedy ya. Ingat, prinsip greedy adalah setiap tahap kita ambil yang paling bagus ya. Nah, yang paling bagus dalam kasus ini ya adalah yang paling pendek pengerjaannya ya. Kenapa? Karena kita ingin dapatkan jumlah PR sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan jumlah PR sebanyak-banyaknya berarti waktu harus didistribusikan kepada PR yang sedikit-sedikit ya, yang pendek-pendek sehingga kita dapat jumlah PR yang paling banyak ya. Nah, berarti kan misalnya ya dengan urutan ini kita alokasikan ke PR D gitu ya. Yang 0,5 gitu ya. 0,5 ya. Ini dialokasikan ya, ditambah ya. Urutan kedua ya. Urutan kedua kita ambil 0,5 juga ya. Oke, lalu urutan ketiga ya, urutan ketiga 1 ya. Nah, ini kita sudah punya 1 jam, 2 jam ya. Lalu urutan keempat ya, 1 lagi ya. Oke, ya, urutan kelima ya. 1 lagi ya. Urutan ke-6 1,5 ya. Nah, kita sudah punya 1 ya, 5, 6,5 ya. Nah, kita lihat apakah masih bisa ambil urutan ke-7 ya. Nah, ke-7 masuk nggak nih ya? Ini 1, 5, 6,5. Kalau kita ambil urutan ke-7 8,5 ya. Jadi ini berarti 8,5 ya. Maaf, Pak. Ya, ada yang salah? Itu jumlahnya 5,5. Oh ya, saya salah. Berarti ini kan 1 ya, 4. Oh ya, oke. Baru 5,5 ya. Nah, terima kasih ini. Ya. Kadang pagi itu belum fokus. Oke, ini saya hapus dulu. Berarti baru 5,5. Berarti masih bisa memilih pilihan ke-7 ya. Ini bisa kita ambil ya, sehingga 2 ya. 7,5 ya. Oke, ya. Jadi kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 PR ya. 7 PR ya. Ini dengan pendekatan greedy ya. Nah, ini cara ini optimal ya. Yang didapat adalah 7 PR ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau ini sangat logis ya, sangat logis. Jadi kalau kita banyak tugas ya, nggak bisa menyelesaikan tugas kita semuanya ya, ya kita kerjakan tugas sebanyak-banyaknya. Atau kalau kita ulangan atau ujian ya, lalu soalnya banyak ya, lalu kita melihat kita kemungkinan tidak bisa menyelesaikan semuanya ya, ya kita pilih ya yang apa namanya, yang bisa kita selesaikan ya dalam waktu singkat ya, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi ya kalau kita ngerjain soal kan biasanya kita pilih yang mudah dulu ya. Yang mudah itu kenapa? Karena kan pendek gitu ya waktunya, waktu mengerjakannya pendek gitu ya. Nah, jadi harapannya lebih banyak nilai yang diperoleh ya dengan menyelesaikan banyak soal. Oke, nah itu greedy ya, simple. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, greedy juga ya, ini bisa dipakai untuk menjawab soal yang dulu ya, jalur MRT ini ya. Jadi memilih jalur mana yang harus diambil ya ke suatu tempat agar tiba secepat mungkin. Nah, mungkin Anda masih ingat ya, ini soalnya ya. Jadi Zainab perlu berangkat ke tempat kerja
pakai transportasi publik MRT, ya. Lalu karena tidak ada jalur langsung, Zainab harus berpindah di antara beberapa jalur yang ada. Ya. Nah, lalu peta berikut menunjukkan 6 jalur yang ada. Gitu ya. Waktu perjalanan pada ruas di antara dua stasiun dituliskan. Setiap waktu perjalanan pada ruas di antara dua stasiun dituliskan sebagai bilangan yang tertera pada setiap ruas tersebut. Rumah Zainab ditandai dengan H, ya. Lalu tempat kerjanya ditandai dengan W. Lalu stasiun-stasiun untuk berpindah jalur ditandai dengan S. Jika perpindahan jalur dianggap tidak perlu waktu, gitu ya, tidak perlu waktu transit, ya, maka urutan jalur mana yang harus diambil Zainab agar tiba, ya, di tempat kerja secepat mungkin. Jadi di sini ada 3 jalur, ya, jalur A, B, ada 6 jalur A, B, C, D, E, F, ya, A, B, C, D, E, F, ya. Lalu Zainab berangkat dari titik H menuju titik W, ya. Nah, di antara jalur-jalur ini mana yang harus diambil, gitu ya? Yang paling cepat, ya. Yang paling cepat itu maksudnya apa? Ini kalau kita gabungkan, ya, kalau kita tambahkan nilai-nilai yang ada di ruas garis ini, ya, maka dia yang paling kecil, ya. Nah, ini coba Anda kira-kira, gitu ya, solusi greedy-nya apa, gitu ya, bagaimana cara menemukannya. Nah, silakan Anda pikirkan dulu deh, ya. Oke, ya, silakan. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk membantu Zainab pergi ke tempat kerja dengan jalur tercepat, ya. Ini sudah ada yang menjawab 12 dan 11. Jadi ini Sayyidah menjawab 12 atau 11, ya. Fatwa menjawab 12, Yunila 12, ya. Nah. Fauzi 11. Oke. Yunila menjawab 11, jalurnya adalah B, 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 F, A. Berarti B itu kan yang merah, ya. B,
Ya. Habis itu B lagi. Lalu F ke sini berarti ya. Lalu A. Jadi 2, 2, 4, 6, 8, tambah 4, 12 ya. Berarti kalau B, 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 F, A. Oke. Oke, yang 11 jalurnya apa? Yang 11. Ini lebih cepat nih daripada yang 12. Yang jawab 11 jalurnya apa? Jalur yang dipilih. B, 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 C, E. Oke. Berarti B, 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 B-nya 4 kali ya. Habis itu pindah ke C. Habis itu ke C sekali ke E ya. Oke. Berarti 2, 2, 2, 2, 8 ya. Lalu pindah ke C, 9, tambah 2, 11. Oke, nah ada yang lebih cepat tuh, 11 ya. Oke, ya. Nah, yang jawab 11 nih, caranya gimana nih bisa ketemu 11? Langkah-langkahnya. Karena kita kan sedang bicara algorithmic thinking, berpikir algoritma ya. Cara ketemu 11 caranya gimana? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Sayyidah. Kalau pakai greedy, sampai ketemu angka 11, itu kita lewatin jalur yang merah. Oke, nah itu gimana langkahnya? Pertama gimana? Jadi kan kita ngambil jalan yang terkecil dulu angkanya kan. Iya, oke. Jadi sampai ke 2 kali deh. Karena kan memang nggak ada. Bingung bahasanya. Oke. Nggak ada. Sampai situ kan ada persimpangan. Ya, yang ada persimpangan. kuning, 3 yang kuning ya. 2 sama yang merah lagi. Iya. Ada yang lebih kecil daripada yang kuning, maka kita ambil yang lebih kecil lagi. Jika dibandingkan kan 4 lebih kecil dari 2. Iya. Jadi kita ambil yang 2 yang merah. Oke, jadi kita terus ambil di situ yang ada ya. persimpangan lagi. Ya. Di situ ada persimpangan lagi. Ya, yang ungu sama yang merah. Gimana ya? Kayak gitu. Jadi diambil yang paling kecil gitu ya? Ya, diambil yang paling kecil. Nah, ini kan ada 2 nih ya, sama nih nilainya ya. Ungu sama merah sama-sama 2 nih. Ini kan berarti yang diambil yang merah lagi ya? Iya, yang merah lagi. Oke. Terus habis ambil yang merah, ketemu angka 1. Langsung ambil yang 1 karena nggak ada pilihan lagi kan. Angka 1 ke arah kanan atas menuju ke W. Terus itu persimpangan selanjutnya yang warna hijau. Kita ambil 2 yang ke arah kiri atas menuju W, menuju tujuan gitu. Jadi ya gitu, Pak. Di persimpangan yang ini kita ambil yang paling kecil lagi 1 gitu ya? Atau gimana? Enggak, yang ya juga ya. Kalau greedy pasti ini, ngambil 1. Iya, kalau greedy kan ini ya ngambilnya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi memang ini akan lebih dekat kalau lewat sini ya. Iya, Pak. Ya, oke. Makasih ya. Makasih banyak atas jawabannya. Oke ya. Itu betul juga itu pendekatan greedy. Tapi kalau greedy-nya seperti tadi ya misalnya kita di persimpangan ini ya, antara 2 dan 1. Kalau pakai greedy kan dia pasti milih yang ini ya, yang hitam ini ya. Nah di sini kan dia mau nggak mau ambil jalur yang biru ya 9 ya. Ini lebih jauh dibandingkan yang bawah ya. Nah sebetulnya ada strategi greedy yang lain gitu ya, strategi greedy yang lain yang sama prinsipnya greedy tetapi agak lebih kompleks ya. Ya, agak lebih kompleks dan strategi ini ya disebut algoritma ya. Nama Nama algoritmenya nanti Anda bisa cari di internet ya.
ini nama algoritmenya ya. Dijkstra ya. Jadi Dijkstra ini algoritma untuk mencari jalur terpendek ya. Jalur terpendek. Nah, dia adalah nama orang ya, Dijkstra ini, nama ahli matematik. Nah, sebelum kita coba ya algoritma Dijkstra ini, sebetulnya bentuk seperti gambar seperti ini gitu ya, bisa direpresentasikan dalam suatu abstraksi ya, yang namanya graf ya, yang namanya graf ya. Ada yang pernah dengar graf di SMA mungkin? Sudah belum ya? Nah, kalau belum ada yang jawab berarti belum pernah dengar ya. Nah, graf itu intinya adalah kita punya objek gitu ya. Kita punya objek, lalu objek-objek ini ada dua jenis gitu ya. Ada yang disebut sebagai vertex, ada yang disebut sebagai edge ya. Nah, vertex ya biasanya disimbolkan dengan lingkaran, katakanlah seperti ini ya. Nah, dia adalah objek-objek yang diskret, bukan kontinu ya. Nah, lalu antar vertex ini bisa dihubungkan dengan jalur, dengan garis ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, garis-garis ini disebut sebagai edge atau tepi ya. Nah, jadi ini disebut sebagai vertex ya. Dan ini disebut sebagai edge gitu ya. Nah, jadi si masalah MRT ini ya bisa digambarkan ya sebagai graf yang tadi gitu ya. Nah, akan lebih mudah disolusikan ya kalau gambar yang rumit ini digambar ulang gitu ya dalam bentuk graf ya. Nah, tapi kita coba solusikan ya dengan gambar ini dulu gitu ya. Nah, kalau digambar lagi jadi graf kan perlu waktu lagi ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan coba bareng-bareng ya menggunakan algoritma Dijkstra ya yang basisnya adalah greedy juga gitu ya. Nah, jadi algoritma Dijkstra ini dia akan menemukan ya jalur terpendek dari satu sumber ya ke semua titik gitu ya. Ke semua titik ya. Jadi dalam kasus MRT ini kita bisa mulai dari titik H, lalu kita bisa menemukan jalur-jalur terpendek ke semua titik, misalnya ke titik mana gitu ya, ke titik selain titik W gitu ya, itu bisa kita temukan ya. Misalnya ke titik S yang ini gitu ya, itu berapa jalur terpendeknya, ke titik S ini berapa jalur terpendeknya, ini ke titik S ini berapa jalur terpendeknya gitu ya. Oke. Nah, langkah-langkahnya gimana ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi pertama kita berikan nilai ya untuk setiap titik ya. Nah, jadi ingat dalam graf tadi ada yang namanya vertex. Vertex itu titik-titik ya yang tadi disimbolkan dengan bulat-bulat. Nah, jadi sebetulnya yang bulat-bulat ini bisa kita bayangkan sebagai vertex juga di dalam graf ya. Jadi seperti H, S ini bisa kita bayangkan sebagai vertex ya. Nah, setiap vertex ini ya, ini mungkin enaknya saya copy dulu ya, biar gambarnya lebih besar. Sebentar, saya copy dulu, kita taruh di sini.
Oke, saya akan ganti share screen-nya. Oke ya, nah jadi kira-kira begini. Kita akan berangkat dari stasiun dari H gitu ya, dari H ya, H ya. Nah, lalu di setiap titik ini ya, setiap titik ini kita kasih apa ya? Semacam nilai ya, semacam nilai. Nilai ini menyatakan berapa ya jarak dari H ke titik tersebut ya. Jadi kalau dari H ke H sendiri itu kan jaraknya 0 ya. Ya enggak? Ya, jaraknya 0 ya. Nah, untuk titik-titik yang lain kita itu belum tahu ya, belum tahu nilainya berapa gitu ya. Belum tahu nilainya berapa. Ya, jadi ini bisa kita isi karena belum tahu, kita isi dengan nilai tak hingga gitu ya. Oke, ini diisi dengan nilai tak hingga ya. Jadi semua titik yang ada di sini kita isi dengan nilai tak hingga ya. Nah. Oke ya. Lalu algoritma Dijkstra tadi ya, algoritma Dijkstra tadi cara kerjanya adalah, oke ini sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan ya. Kita coba pelan-pelan ya. Jadi setiap titik ini diisi dengan nilai tak hingga kecuali titik awal 0 ya. Kenapa 0? Karena jarak dari H ke H itu sendiri kan 0 ya. Nah, untuk titik-titik yang lain asumsinya kita belum tahu jarak terdekat dari titik-titik ini dari titik H gitu ya, itu berapa. Maka kita isi dengan nilai tak hingga dulu. Oke ya. Nah, lalu berikutnya ya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan langsung diinterupsi saja ya. Berikutnya adalah kita akan mengupdate ya, mengupdate setiap nilai di setiap titik tadi yang awalnya tak hingga ya dengan nilai tertentu ya, dengan nilai terbaru ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita mulai dari H. Nah, jalur yang terhubung atau titik yang terhubung langsung dengan H adalah titik S ya. Titik S ya. Nah, titik S saat ini nilainya tak hingga ya. Nah, sehingga sementara kalau misalnya titik S ini kita apa namanya ya, kita datangi ya dari titik H, maka jaraknya kan ke S yang ini adalah 0 ditambah 2 kan ya, sama dengan 2 ya. 0 jaraknya ini, jarak yang ada di H, yang dicatat di H, ditambah dengan apa namanya, bobot gitu ya, atau jarak dari H ke S2. Jadi 0 ya. 0 ini nilai yang ada di titik H ditambah dengan apa, jarak dari H ke S2 gitu ya. Ini jarak H ke S2 ya, maka totalnya adalah 2. Nah, sehingga bobot yang ini diupdate menjadi 2. Nah, 2 ini dicapai dari titik H gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya berikutnya adalah dari sini ya, sekarang ini kan sudah ya, ini sudah kita proses ya titik H ya. Berikutnya di antara titik-titik yang ada ya, 2 ya, lalu di titik-titik yang lain semuanya tak hingga, kita ambil yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah yang 2 ini gitu ya. Nah, yang terkecil adalah nilai S yang nilainya adalah 2 ya. Nilai titik yang ini ya. Nah, ini biar kita nggak bingung, mungkin kita kasih, ini kan sama semua ya, S semua. Ini kita kasih perbedaan ya. Misalnya ini S1, S2,
ya. Lalu S3, S4, ya. S5, S6, S7, S8, S9, S10 gitu ya. Ini S11 katakanlah, S11 ya. Oke ya. Nah, jadi berikutnya yang kita proses adalah S1 karena di antara S1, S2, S3, S4, S5 sampai S11 sampai W dan W gitu ya. Bobot ya, bobot titik yang paling kecil adalah 2 ya. Oke, paham ya? Kalau belum paham langsung tanyakan. Nah, berikutnya jalur mana saja yang terhubung dengan S1? Yang terhubung dengan S1 kan S2 saja ya. Nah, S2 ini nilainya saat ini masih tahingga ya. Nah, sehingga harus diupdate ya. Apakah diupdate atau tidak kita lihat ya. Nilai saat ini adalah tahingga ya, nilainya adalah tahingga. Nah, sementara kalau S2 ini ditempuh dari S1, sebetulnya jaraknya adalah bobot S1 kan 2 ya. Bobot S1 2. Atau nilai yang ada di titik S1 adalah 2. Ditambah gitu ya dengan jarak dari S1 ke S2 ya, ditambah dengan jarak S1 ke S2 ya. Nah, berarti kan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Nah, jadi di sini yang tadinya tahingga diupdate menjadi 4 di mana 4 ini dicapai dari S1 gitu ya. Oke ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, lalu S1 ini sudah diproses. Ini saya kasih tanda centang ya, berarti dia nanti tidak diproses lagi ya titik S1 ya. Nah, berikutnya titik yang belum diproses ya, yang belum saya beri tanda centang adalah S2, S3, S4 sampai dengan S11 dan W ya. Nah, di antara titik yang belum diproses tadi ya, kita cari yang paling kecil ya. S2 nilainya 4, S3 nilainya tahingga, S4 nilainya tahingga, yang lain juga tahingga. Nah, berarti kan yang paling kecil adalah S2 ya, maka S2 kita proses ya. Nah, S2 kita proses. Nah, bagaimana memprosesnya? Sama kayak tadi ya, kita cari jalur-jalur yang ya paling dekat, jalur-jalur yang terhubung dengan S2. Jalur yang terhubung dengan S2 ada S11 ya, ada S4, ada S3 ya. Nah, setiap jalur ini kita hitung bobotnya apakah benar tahingga atau bisa diupdate. Kita mulai saja dari yang S3 katakanlah ya. Nah, yang S3 ini kan awalnya tahingga. Nah, ini kita update ya. Kenapa? Karena tahingga ini lebih besar dibandingkan ya kalau kita ganti dengan bobotnya S2 ditambah dengan jarak dari S2 ya ke S3 ya. Nah, S2 ini kan bobotnya 4 ya. Jarak S2 ke S3 adalah 4. Oke ya, sehingga 8. Nah, S3 ini berarti yang tadinya tahingga ya, dicoret kita ganti dengan 8. Di mana 8 ini maknanya adalah panjang jalur 8 ini bisa diakses dari S1 ya. Nah, lalu kita update yang S4 ya, yang S4. Yang S4 ini awalnya masih tahingga ya. Ini kita update ya, kita lihat karena ada jalur yang lebih pendek daripada tahingga ini ya. Dari mana ya? Dari jalur S2 ditambah dengan jalur S2 ke S4 ya. Nah, kita pilih kita hitung S2 nilainya adalah 4 ya, lalu S2 ke S4 adalah 2. Oke ya. Sehingga totalnya adalah 6. Nah, jadi ini yang tadinya tahingga diupdate menjadi 6. 6 ini dicapai dari S2. Oke ya. Oh, ini ada yang salah. Nah, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Ini berarti yang S3 ini, 8 ini dicapai dari S2 ya, bukan dari S1 ya.
Nah, ini dicapai dari S2 ya. Nah, lalu berikutnya adalah yang S11. Yang S11 diupdate juga ya. Yang S11 ini ya, yang S11 ini kita update ya. Karena jaraknya masih tahingga ya. Padahal ada jarak yang lebih pendek, yakni jarak dari S2 ditambah dengan jarak S2 ditambah dengan jarak S2 ke S11 ya. S2 ini jaraknya adalah yang ada di S2 nilainya adalah 4 ya. Lalu S2 ke S11 nilainya adalah 4 juga sehingga 8 ya. Nah, ini diupdate menjadi 8 di mana 8 ini bisa dicapai dari S2. Oke ya. Nah, kita sudah mengupdate jalur-jalur yang terhubung ke atau stasiun-stasiun yang terhubung ke S2. Ya, di sini ada 3 pilihan, ada 3 cabang. Nah, berikutnya kita lakukan lagi tahap yang tadi, ya, mencari stasiun terdekat, gitu ya. Nah, ini di situ greedy-nya ya. Jadi ketika ketemu percabangan, diambil yang paling kecil, gitu ya. Nah, jadi di antara stasiun-stasiun yang belum diproses, di sini kita punya S3, lalu S4, S5, S6, S7, S8, S9 sampai S11 ya. Kita ambil yang paling kecil ya. Nah, di antara ini yang paling kecil kan ini 6 ya. Yang paling kecil adalah 6. Nah, sehingga titik berikutnya yang diproses adalah S4 yang bobotnya 6 ini. Ya. Yang bobotnya 6 ini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, itu yang akan kita proses. Oke ya. Nah, mudah-mudahan bisa jelas nih ya penjelasan saya. Nah, berikutnya kita proses yang S4. Oke ya. Nah, kita proses yang S4. Nah, memproses S4 ini apa? Tadi kita lihat stasiun yang terhubung ke S4. Yang terhubung ke S4 ada S10 ya, ada S10 dan S6. Oke ya. Nah, kita lihat ya. Kita update ya nilai di S6 dulu misalnya. S6 nilainya masih tahingga, padahal ada jalur yang lebih cepat daripada tahingga, yakni nilai S4 ditambah dengan ya jarak dari S4 ke S6 ya. S4 nilainya adalah 6 ya. Lalu S4 ke S6 nilainya adalah 2. Sehingga S6 ini nilainya jadi 8 dan 8 kurang dari tahingga ya. Nah, sehingga yang tadinya tahingga diubah jadi 8 di mana 8 ini bisa diakses dari S4 ya. Diakses dari S4. Oke ya. Nah, berikutnya kita hitung yang S10 ya. Yang S10 ini nilainya masih tahingga ya. Maka ini kita lihat ada jalur yang lebih cepat yakni dari S4 ya. Jadi S4 ditambah di jalur S4 ke S10. S4 nilainya adalah terakhir adalah tadi 6 ya. Nilainya adalah 6 terakhir ya. Ditambah dengan S4 ke S10 ya. Jalur S4 ke S10 jaraknya adalah 2. Nilainya juga 8 ya. Nah, jadi ini kita update yang tadinya tahingga berubah menjadi 8 di mana 8 ini bisa dicapai dari S4. Oke. Nah, S4 sudah selesai diproses ya. Nah, berikutnya lakukan greedy lagi, cari ya nilai yang paling kecil ya. Nilai yang paling kecil di antara. Ya, silakan. Itu yang terhubung dengan S4 ada S5, Pak. Ada oh ya betul. Nah, makasih ya. Kelewat ya, ada S5 ya. S5 tahingga ya. Tahingga kita update nilainya ya. Berarti S4 ditambah dengan jarak S4 ke S5. S4 jaraknya adalah 6 ditambah dengan
S4 ke S5 adalah 3 ya. Jadi 9 ya. Jadi ini diupdate jadi 9. 9 bisa dicapai dari S4 ya. Oke, nah selesai ya proses terhadap S4. Semua yang terhubung dengan S4 sudah kita hitung ulang bobotnya ya. Nah, lalu di antara titik-titik ini yang belum diproses, kita ambil yang paling kecil. Ya, yang lain kan masih tak hingga ya, yang sudah ada nilai yang bukan tak hingganya. Di sini ada S10 8, lalu ada S6 8 juga, dan S5 9. Nah, ini ada 2 buah 8 ya. Nah, kalau ada 2 buah nilai yang sama begini, terserah mana yang mau dipilih ya, yang paling kecil. Nah, tapi karena biar ringkas gitu ya, misalnya kita pilih yang S10 gitu ya, yang S10 yang akan kita proses berikutnya ya, yang S10. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, ya. Nah, jadi boleh, oke ya, boleh yang mana saja ya, boleh milih S10 dulu atau S8 dulu, yang mana saja boleh ya. Oke, kita atau jangan S10 dulu ya, nggak apa-apa deh S10 dulu ya. S10 kita proses, oke ya. Nah, cara prosesnya adalah kita lihat yang terhubung ke S10. Yang terhubung ke S10 ada titik W gitu ya. Ada titik W ya. Ada titik W, lalu ada titik S9. Oke ya. 2 titik ya. Langsung saja ya. Pokoknya cara ngitungnya kayak tadi gitu ya. Jadi mungkin tidak usah saya uraikan terlalu detail ya. Jadi kita update yang W. W ini kan tak hingga ya, tak hingga. Nah, tak hingga ini bisa kita perbaharui dengan jalur yang terpendek, yakni jalur S10 ke W ya. Jadi S10 itu tadinya S10 ini adalah 8 ditambah dengan S10 ke W 4 ya. Jadi 12 ya. Oke ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi 8 ditambah 4 12 ya. Nah, 12 ini diakses dari S10 ya. Lalu S9 tak hingga ya, tadinya tak hingga kita update nilainya ya. Yakni 8 ditambah dengan 5 13. Di mana 13 ini diakses dari S10. Oke ya. Nah, sebetulnya di sini kita lihat ya. W ya itu bisa dicapai ya dari H dengan panjang dengan panjang sebanyak 12 gitu ya. Dengan jarak sebesar 12 dari S10, di mana S10 ini kan dicapai dari S4, S4 dari S2, S2 dari S1. Nah, tapi ini belum yang optimal 12 ini. Kenapa? Karena belum semua titik diproses. Nah, maka nanti akan kita lihat ya. Jalur terpendek baru dicapai kalau semua titik sudah diproses. Nah, sementara ini kan belum ya, belum diproses. Oke ya. Oke. Oke, baik. Itu ya. Nah, berikutnya, ini kan S10 sudah diproses. Oke, berikutnya. Saya tanya, langkah berikutnya yang kita proses titik yang mana? Di antara yang belum diproses. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Titik yang mana? S6, Pak. S6 ya. Jadi yang belum diproses S6 ya. Jadi di antara titik-titik yang diproses, S6 bobotnya paling kecil, 8 ya. Yang lain kan S9 13, W 12, S8 tak hingga ya. S11 8 juga. Nah, jadi yang paling kecil kalau tidak S11
S6 ya. Oke, silakan pilih yang mana dulu boleh ya. Jadi misalnya kita proses adalah S6 dulu ya. Oke, S6 kita proses ya. Nah, yang terhubung ke S6 ya adalah ada S8 ya. Yang terhubung ke S6 ada S8 dan S4. Tapi kan kalau S4 udah kita proses ya, jadi tidak kita pertimbangkan lagi ya, karena dia tadi sudah kita proses. Artinya S4 ini sudah punya jalur paling pendek dari H ya, sehingga S4 tidak kita pertimbangkan lagi ya. Jadi yang kita hitung hanya tinggal yang S8 saja yang belum diproses ya. Oke. Nah, jadi S8 kita update jaraknya ya. Tadinya tahingga ya, maka ini akan berubah menjadi bobot di S6 adalah 8 ditambah 1 9, di mana 9 ini merupakan jarak dari S6. Oke, nah lalu berikutnya adalah S7 ya. S7 yang tadinya tahingga berarti sekarang menjadi 8 ditambah 2 10. 10 ini dari S6. Oke ya. Nah, berikutnya kita pilih lagi nih ya, ini sudah tidak ada lagi karena yang terhubung dengan S6. S6 sudah diproses ya. Berikutnya kita proses ya titik yang paling kecil. Nah, titik yang paling kecil di sini yang belum diproses, yang tersisa adalah S7 10, S8 9, S9 13 ya. Ini sudah ya. Lalu W 12 dan S11 11. S11 8 ya. Nah, maka yang kita pilih adalah S11 ya. S11 kita proses ya. Nah, yang terhubung ke S11 adalah W ya. W nilainya 12. W saat ini nilainya 12. Nah, pertanyaannya apakah ya S ke W ya akan menggantikan nilai W sekarang ya. Kalau S ke W itu kan berarti jaraknya adalah bobotnya S ditambah dengan jarak S ke W ya. Bobot S adalah 8. Oke ya. S11 ke W ya. Jadi S11 itu 8 kan ya bobotnya, ditambah oke ya. Ditambah dengan S11 ke W ya. S11 ke W itu jaraknya 5. Ya enggak ya? 8 tambah 5 13 ya. Nah, ya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, jarak yang lama 12, jarak yang baru kalau dicapai dari S11 13 ya. Nah, 13 ya lebih besar daripada 12 sehingga 13 tidak akan menggantikan yang 12 yang lama ya, sehingga bobot si W ini tetap 12 ya. Nah, ini sudah selesai diproses. Oke ya. Oh, ini waktunya sudah habis ya. Maaf ya. Oke, waktunya sudah habis ya, tetapi intinya ya algoritma Dijkstra itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda teruskan ya, ini kan ada yang belum diproses ya, ada S7 ya, lalu ada S8 ya. Nah, nanti terakhirnya ketemu bahwa bobot dari W ini terakhirnya adalah 11 dan 11 ini dicapai dari S8 dari sini ya. Nah, nanti kira-kira seperti itu. Nah, S8 ini kan dari S6 ya, S6 dari S4, S4 dari S2, S2 dari S1 ya. Oke, nah kira-kira itu mengenai algoritma Dijkstra ya, pada dasarnya dia merupakan greedy. Oke. Baik, mohon maaf waktunya kelewat ya.
mana nih Zoom? Oke, ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nanti silakan kalau Anda punya waktu bisa mencoba lagi algoritma Dijkstra dengan langkah-langkah yang tadi. Oh ya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu. Jadi tadi belum tidak sempat kita selesaikan semua ya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan dulu? Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kira-kira itu. Oke ya, saya kira mohon maaf tadi terputus koneksinya. Saya kira itu dulu ya untuk kuliah hari ini. Insya Allah nanti saya share rekaman yang tadi. Untuk yang belum selesai algoritma Dijkstra tadi nanti bisa dicoba di rumah masing-masing ya. Nanti bisa didiskusikan kalau ada yang belum dipahami. Baik, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin live Bapak. Ya, silakan.